asik bersama guru inovatif. Perkenalkan, nama aku Lini Natasha dari Matematika Club. Hari ini aku lagi bersama guru inovatif nih, namanya Ibu Nadia Kasimi. Beliau merupakan seorang pengajar matematika di SMK PI. Ibu Nadia Kasimi udah mengajar selama 26 tahun loh. Wah, udah lama banget ya Bu ya. Iya. Nah, teman-teman, kalian kalau misalnya lagi belajar matematika, membosankan gak sih? Membosankan banget ya, pastinya. Soalnya biasanya soal tuh gak seindah dengan contoh yang kita pelajari ya Bu ya. Soalnya contohnya A ditambah A, tiba-tiba di soalnya A ditambah B ditambah C. Aduh, jauh banget ya Bu ya. Nah, dengar-dengar nih, Ibu katanya punya inovasi cara belajar nih, cara belajar matematika yang asik. Inovasi apa tuh Bu kalau boleh tahu? Iya betul. Jadi saya tuh bikin kartu, yang kartu ini sebenarnya bisa dipakai buat main, tapi juga bisa dipakai buat belajar dan bisa dipakai buat catatan. Berarti multifungsi kan? Multifungsi banget. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di sini tuh ada materi-materi yang sebenarnya materi-materi ini udah dipelajari dari mulai SMP sampai SMA. Jadi untuk teman-teman yang lagi persiapan ujian, terus ngerasa, wah catatannya hilang atau catatannya nggak ada, emang nggak pernah nyatet, tapi butuh catatan. Nah, ini tuh bisa dipakai buat belajar. Soalnya di sini ada rumus-rumus yang udah pernah dipelajari, terus ada gambar-gambarnya juga, ada penerapannya juga. Itu sih sebenarnya inovasinya. Ceritanya nih, Ibu muncul ide dari mana misalnya buat kartu kayak gini? Selama ngajar matematika, kerasanya sama saya tuh gini. Setiap kali ketemu sama materi tentang peluang, itu yang dipakai buat contohnya itu selalu kartu bridge atau kartu gaplek, kartu domino. Nah, setiap kali saya ke kelas bawa kartu bridge atau kartu domino itu, anak-anak pasti pada seneng. Pada senengnya apa? Wah, kita asik bakalan main kartu di kelas segala macam. Terus ada juga yang tanya, Bu, bisa dipakai buat ngitung slot nggak? Atau bisa dipakai buat ngitung kemungkinan munculnya nomor nggak? Nah, lama-lama kan kepikiran juga, ini anak-anak kok pemikirannya arahnya ke situ terus ya? Jangan-jangan karena media yang kita pakai memang identik dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, jadinya kepikiran bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Kira-kira apa ya yang bisa dipakai buat belajar tapi asik, tapi mereka nggak akan kerasa mereka itu belajar, kerasanya kayak yang main gitu. Lagi main nih, lagi main kartu tapi sambil belajar. Iya. Nah, jadilah akhirnya kayaknya waktu itu baru kepikirnya kayaknya yang cocok itu kartu kuartet matematika. Karena di kartu kuartet matematika ini satu serinya kan ada 4 kartu. Nah, di sini bisa macam-macam, contohnya kayak yang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini kan macam-macam tuh. Ada G, Fx, ada F, Gx, ada F bundaran Gx, ada G bundaran Fx. Nah, dengan gambar-gambar kayak gini, berarti teman-teman yang belajar itu bisa tahu kira-kira kalau G bundaran Fx itu yang kayak gimana. Nah, jadi bukan hanya rumusnya, tapi ada ilustrasinya juga. Dengan harapan pada saat lihat ilustrasi, mereka lebih gampang paham. Karena siswa lebih suka gambar-gambar ya Bu ya? Iya, betul. Sekarang di situ ada tulis-tulisannya, boleh dilihat ya Bu? Boleh. Di sini contohnya tadi ada fungsi komposisi. Nah, di sini ada nama-namanya Bu ya, yang warna merah tadi untuk namanya Bu ya? Iya, betul. Di sini ini tuh hanya berisikan rumus saja Bu? Enggak, di sini bukan hanya rumus, tapi ada juga yang isinya konsep atau contoh gambar. Nah, kayak grafik fungsi. Kalau grafik fungsi di sini kan macam-macam tuh. Ada grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi trigonometri dan stasioner. Nah, jadi di sini ada tulisannya. Ini tuh contoh untuk grafik fungsi apa. Kalau jadi yang ada di kartu ini yang tulisannya warna merah, di blok warna merah. Oke.
Berarti asik banget dong ya Bu ya, bermain sambil belajar matematika ya. Untuk rentan usia bermainnya tuh dari usia berapa Bu? Ini tuh bisa dipakai dari mulai SMP sampai SMA kelas 12. Jadi untuk teman-teman yang butuh catatan, kelupaan sama rumus, boleh nih lihat-lihat di sini. Ntar bakalan tahu rumus apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ada di sini semua. Nah, ini pasti. Kalau cara mainnya gimana nih Bu? Kalau boleh tahu? Cara main ini sebenarnya sama kayak kartu kuartet biasa. Kalau anak-anak yang seumuran sekarang mungkin nggak terlalu familiar ya dengan yang namanya kartu kuartet. Kalau yang angkatan lama mungkin lebih kenal. Kalau zaman saya kecil dulu, kita tuh sering mainin kartu kuartet, tapi kartu kuartetnya itu paling tentang binatang, kalau enggak tentang alam. Yang saya tahu, waktu saya belajar dulu, nggak ada yang isinya itu tentang pelajaran-pelajaran matematika. Nah, jadi gini, ntar kita lihat dulu ya. Ini tuh mainnya bisa dimainkan oleh 2 orang, 4 orang, atau 6 orang. Kalau kita mainnya 2 orang, itu lebih cepat selesainya. Karena sedikit ya? Ya, karena sedikit dan yang menangnya pasti bakalan lebih cepat. Tapi kalau kita main 6 orang, itu bakalan lebih lama karena putarannya lebih lama. Nah, pada saat kita main ini, satu set kartu ini terdiri dari 13 seri. Oh, 13 Nah, seri. 13 seri terdiri dari 4 kartu kayak gini. Satu serinya 4 kartu. Ya, satu serinya 4 kartu. Nah, pada saat bermain, setiap pemain dikasih 4 kartu. Kecuali kalau kita mainnya cuma berdua, itu boleh 7 kartu. Oke. Dibagi 4 kartu, kemudian kita main tuh barengan. Ntar kita lihat kartunya kita isinya apa aja. Terus kita boleh minta ke temen. Boleh minta. Oke. Kalau misalnya kayak di sini ini ada statistika. Statistika di sini ada 4 macam. Saya tanya, kamu punya min data tunggal enggak? Nah, kalau misalnya ada, kasihin tuh ke saya. Tapi kalau nggak punya, berarti saya nyangkul dari sini satu. Ngambil dari tengah. Iya, betul. Nah, terus itu main kan semua muter kayak gitu. Yang menang itu kalau dia udah punya 3 set kartu kayak gini. 3 seri. Ya, Wow. 3 seri kartu kayak gini, nah berarti dia menang. Kalau udah ada yang menang, berarti permainan berakhir. Dan biasanya kalau kita main kartu tuh nggak cukup cuma 1 putaran. Oh iya. Pasti bakalan penasaran. Apalagi kalau kita kalah, kita menang juga sama deh, bikin penasaran. Nah, biasanya kalau di kelas pada saat kita belajar untuk menghitung peluang kejadian itu nggak bisa ditentukan hanya lewat 1 kali permainan. Maka minimal kita 3 kali putaran, 3 kali permainan. Untuk mengetahui peluang pemenang. Iya, nanti dilihat putaran pertama yang menang siapa, putaran kedua yang menang siapa, putaran ketiga yang menang siapa. Oh, begitu Nah, caranya. kalau udah ada catatan-catatan kayak gitu, kalau misalnya kita pengen tahu menurut hasil yang udah ada, kalau mereka bermain sebanyak 9 kali atau mereka terus-terusan tuh main sebanyak 15 kali misalnya, itu nggak perlu kita 15 kali main terus-terusan kayak gitu. Cukup kita hitung dengan menggunakan aturan peluang. Kita tahu siapa yang punya kesempatan besar untuk menang. Menjadi pemenang. Iya. Nah, jadi kalau ada yang senang nonton pertandingan bola tuh, biasanya kalau kita nonton pertandingan bola, kita suka dengar kabar di putaran kedua itu udah bisa ditentuin kira-kira yang bakalan menangnya siapa. Iya. Gitu kan? Nah, kita biasanya sama teman-teman tuh cuma ngobrol doang. Wah, pasti yang menangnya ini, pasti yang menangnya ini. Kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya kita bisa menentukan, bisa memperkirakan siapa yang bakalan menang dengan menggunakan aturan peluang. Nah, jadi di situ kita gunakan kartu untuk membiasakan mereka melakukan suatu penelitian. Berarti mereka tuh udah belajar rumus baru, belajar peluang juga untuk mengetahui siapa yang pemenang terbesarnya di sini. Betul. Dan itu sekalian menghafal, digunakan untuk belajar dan sebagai catatan lainnya. Multifungsi ya. Iya. Nah, satu lagi, pada saat mereka bermain kartu, posisi duduknya itu kan biasanya melingkar. Iya. Soalnya kalau main kartu posisinya nggak melingkar, nanti kita gampang banget lihat temen tuh. Nah, jadi
selain menghitung besarnya peluang kemenangan, kita juga bisa ngitung permutasi. Banyaknya posisi yang bisa diatur dari 6 orang atau 3 orang yang main itu. Nah, jadi anak-anak bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi mereka juga tahu penggunaannya pada saat mereka duduk melingkar kayak gitu tuh, ntar perubahannya di mana, perubahannya kayak gimana, terus posisi-posisi yang dibentuk kayak gimana. Dengan melakukan hal seperti itu diharapkan anak-anak tuh lebih gampang ngertinya. Oh, jadi lebih mudah mengerti untuk pembelajaran yang permutasi. Iya, betul. Nah, Lindi, kira-kira Lindi penasaran nggak? Pengen tahu nggak kira-kira mainin ini kayak gimana? Wah, pengen tahu tuh Bu. Boleh lihat nggak? Boleh dong. Sekarang tuh kebenaran anak-anak kelas 12 TKJ 1 itu mereka lagi pada main kartu. Kita lihat yuk. Boleh, ayo. Nah, Lindi, sekarang kita lihat. Kebetulan ada teman-teman kita yang sekarang lagi main. Ini dari kelas 12 TKJ 1. Kita lihat cara mainnya kayak gimana. Ayo dong pada main dong. Diagram pen bobot nih dan ya kalau bilangan 3 diagram. Kalau sekarang kan kayak tadi tuh ya, dia udah punya di satu seri itu dia udah punya 3 kartu. Berarti dia masih kurang 1 kartu. Kurang satu lagi. Nah, kalau udah dapat 1 kartu lagi, ntar sama dia dibuka. Nah, kalau dia udah punya 3 seri kayak gitu, berarti dia menang. Udah kalau udah dia menang, permainan berhenti. Berarti kita lagi nyari 1 kartu lagi, cari 1 pemenangnya ya. Iya. Oke. Kira-kira kebayang nggak mainnya gimana? Udah dapet itu gimana cara mainnya, dan satu orang itu harus dapat 4 kartu itu. Karena dalam 1 kartu kan ada 4, ya dalam 1 set ada 4 kartu. Nah, jadi harus saling mengoper juga kan yang dipunyanya biar tim sebelahnya kalah. Iya. Nah, tapi bukan cuma itu ya. Ini kan berarti dia baru dapat ngumpulin 1 seri tuh. Nah, pemenangnya itu kalau dia bisa ngumpulin 3 seri, itu pemenang. Jadi kalau baru 1 seri itu belum ada pemenang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berarti udah ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang dapat 1 seri. Berarti posisinya sama kuat. 1-1 ya. Ya. peluang kejadian
biasanya kan kalau anak-anak main kayak gini tuh mereka mainnya nggak akan cuma sekali. Gol, statistika. Diulang lagi. Kalau misalnya sekarang udah nih sampai kartu habis, udah selesai, ntar pasti mereka bakalan main lagi. Nah, peluang kemenangan itu bisa dihitung pada saat mereka main beberapa kali. Oh, berarti misalnya dia main 2 kali gitu contohnya. Kalau misalnya biasanya main satu kali permainan itu kita mainnya 3 kali. Kalau kita main 3 kali, kita bisa memprediksikan. Kalau kita main beberapa kali, itu kira-kira peluang yang menangnya tuh bakalan siapa. Terus setiap orang punya berapa besar peluang kemenangan. Gitu. Jadi nggak usah kita sampai 9 kali main untuk tahu siapa yang kira-kira bakalan menang. Nah, caranya pakai itu. Kita pakai aturan tentang peluang kemenangan, tapi paling nggak media yang kita pakai kartunya memang ada kaitannya dengan materi matematika. Jadi bukan hanya mainnya yang penting sebenarnya, tapi Kejadian saling mereka juga sambil belajar. Kalau kayak tadi lihat kan, ada yang ini apa, nggak tahu ini cara bacanya gimana. Nah itu materinya materi yang lama, tapi kadang-kadang kita memang suka lupa kan, kalau yang gini dibacanya apa. Kalau kayak ini aja fungsi aja, F bundaran G, kebanyakan kan pada bilangnya FOG, padahal itu bukan FOG tapi F bundaran G. Nah itu bisa sambil diingetin, terus sama teman-temannya juga bisa sambil bahas. Nah jadi mainnya dapat, belajarnya juga dapat. Kalau misalnya dalam pembelajaran sehari-hari itu suka dipakai nggak? Dipakai. Nah, jadi waktu mereka ngebahas tentang peluang kemarin, pertama-tama kan dikenalin dulu sama rumus-rumusnya. Terus secara teori dipakainya kayak gimana, ngitungnya kayak gimana. Nah, kalau udah selesai, mereka udah kenal sama teorinya, baru nah pengen tahu nggak dipakainya kayak gimana? Yang gampang aja, yang sederhana. Ayo kita main pakai kartu. Terus kita lihat kira-kira peluang kemenangan tiap orang tuh berapa besar peluangnya, atau kalau mau dihitung dalam persentase juga berapa persen peluang kemenangannya setiap pemain ini. Nah itu bisa dihitung pakai peluang. Kalau waktu kita ngerjain soal, dikasih soal terus dihitung-hitung kayak gitu, kebanyakan kan bingung. Kita cuma ketemu sama bilangan, tapi pakainya kayak gimana. Nah kalau kayak gini kan mereka bisa langsung, soalnya nanti begitu mereka selesai disediain tabel, nah mereka langsung hitung kira-kira yang ini peluang kemenangannya berapa, yang ini peluang kemenangannya berapa gitu. Pakai rumus peluang. Iya. Oh, berarti belajar peluang sambil belajar bermain ini ya? Iya. Kalau tulis dasar ada. Yang menang ya wawancara. Kalau Operasi bilangan. pasti kamu sedih. Kalkulus dasar. Aku sedih banget. Siapa yang sedih? Kalau aku sedih. Aku pengen beli balon. Aku sedih. Iya. Mainnya seru banget gak? Seru banget sih. Pengen dimainin ulang gak? Pengen. Oh, kalau cara ngitung peluang siapa yang menanya lagi kakak nggak? Peluang gimana maksudnya? Maksudnya, jadi kita sudah bermain kan. Nah, kata ibu tadi kita di sini bermain sambil belajar. Nah, yang kita share itu menurut kakak harus nonton main lagi. Kakak tahu nggak siapa yang bakal peluang pemenang berikutnya? Oh, ada tahu. Karena pertamanya sudah menang ya. Tahu. Oke. Paling enggak yang paling besar punya peluang kemenangan. Karena pertamanya sudah menang. Oke, biasanya suka main kapan nanti? Pelajaran yang penting. Kita di kelas sambil Pelajaran belajar. Kalau misalnya di luar jam pelajaran? Gak punya kartunya. Soalnya udah dikasih. Iya, lu punya kartunya. Tapi jarang dibawa. Udah dikasih, Bu. Ada pelit ini. Kalau misalnya
Dan suka pakai yang kayak gini nggak cuma buat main sekalian menghafal. Biasanya nggak dipakai yang kayak gini. Suka banget. Bisa ntar ya dipraktekin kalau misalnya mau ujian pakai kata-kata yang kayak gitu. Jadi jago banget tahu itu. Siap. Iya sih, tadi poinnya seri ya kan? Kalau uji jadi beda. Oke. Ya teman-teman. Sama. Udah. Udah, barusan udah lihat tuh permainannya kayak gitu, terus manfaatnya juga udah jelas. Kira-kira kalau Lenny diajakin main kayak gitu mau nggak? Boleh aja. Nanti kalau ada kesempatan bisa ya gabung sama teman-teman dari kelas lain. Kita bisa praktekin ini. Yang jelas kita berusaha gimana caranya untuk bikin proses belajarnya kita itu menyenangkan, terus gampang dipahami juga. Dan jadi lebih mudah dipahami kan, jadi lebih asik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat tuh cara mainnya, langsung dipraktekin sama anak kelas 12 TKJ 1. Asik bukan? Aku jadi pengen ikut main Ibu. Nah, terima kasih banyak ya Ibu karena telah bersedia diwawancarai oleh saya. Semoga apa yang Ibu ciptakan bisa menjadi motivasi bagi anak-anak agar menciptakan matematika itu jadi media belajar yang mengasihkan, bisa dijadikan bermain sekalian belajar. Nah, ada yang ingin Ibu sampaikan kembali untuk tambahannya? Yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup nih bincang-bincangnya, saya tuh punya kartu yang saya bakalan dibagiin secara free. Syaratnya gampang. Syaratnya tulis pengalaman belajar matematika kamu yang paling menyenangkan di kolom komentar. 3 komentar pertama yang menarik itu bakalan dapat kartu ini. Ya. Boleh ikutan tuh, mau ikutan kan? Oh boleh ikutan ya Bu, aku komen deh. Nah tuh teman-teman bakal dapat kartu gratis dari Ibu, kartu buat belajar tadi. Nah pantengin terus ya di Bincang Asik bersama Guru Inovatif. Dadah, see you.